Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 media pembelajaran yang beranggotakan Mutiara Matikasari, Sindita Triani, Sondang Evelyn, dan Tondi Ukasa. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya melalui media modern berupa gambar dan video animasi. Pemilihan media ini diharapkan bisa memudahkan dalam memahami materi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Dari gambar di atas, muncullah sebuah pertanyaan. Apakah itu lingkungan? Secara umum, arti kata lingkungan itu adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup itu sendiri. Sedangkan pengertian lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 1 tentang pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa pengertian lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Namun belakangan ini telah terjadi banyak pencemaran lingkungan di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan terjadinya pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan juga daratan bumi. Yang pertama adalah kendaraan bermotor. Seperti yang kita ketahui, kendaraan bermotor selalu bertambah tiap tahunnya. Pembakaran dari bahan bakar fosil ini melepaskan karbon dioksida dan gas-gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer bumi. Selanjutnya adalah gas buangan industri. Di Indonesia, memang lebih banyak industri pabrik dibandingkan bisnis usaha yang dijalani masing-masing orang. Semakin banyaknya industri pabrik yang berkembang dan menyebabkan kerugian asap yang dihasilkan dari pabrik industri tersebut, sehingga akan menyebabkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar, sehingga akan semakin banyak terjadinya pemanasan global pada bumi. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC adalah penyebab pemanasan global yang sifatnya masih bisa ditangani. CFC merupakan bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan lalu digunakan sebagai memproduksi peralatan rumah tangga. CFC biasanya terdapat pada kulkas dan AC yang menimbulkan pemanasan global. Dan selanjutnya ialah yang paling memprihatinkan dan sering terjadi belakangan ini ialah pembakaran hutan dan penebangan liar. Luas hutan yang semakin menurun juga menyebabkan pemanasan global, karena seringnya ada pembakaran hutan yang secara liar membuat lahan hutan semakin berkurang. Di Indonesia, juga ikut mempunyai andil dalam pemanasan global ini, karena menyumbangkan kerusakan hutan yang tercatat dalam rekor dunia Guinness Record of Books sebagai negara yang paling cepat dalam merusak hutannya. Padahal selama ini sudah diketahui bahwa hutan hujan tropis merupakan paru-paru dari bumi dan menyerap paling banyak karbon di udara. Selanjutnya adalah polusi metana oleh pertanian, perkebunan, dan peternakan. Gas metana merupakan gas yang menyebabkan pemanasan global. Gas ini sangat berpengaruh dalam pemanasan global karena gas merupakan urutan kedua penyebab utama terjadinya pemanasan global. Gas metana disebabkan dari bahan-bahan organik yang kekurangan dari hasil pemecahan bakteri pada pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sebagai contoh adalah semakin tinggi produksi hewan ternak, maka gas metana akan semakin meningkat yang akan dilepaskan ke permukaan bumi. Selanjutnya adalah efek rumah kaca. Energi yang menerangi bumi datang dari matahari. Sebagian besar energi yang membanjiri planet kita ini adalah radiasi gelombang pendek. Ketika energi ini memasuki permukaan bumi, dia berubah dari cahaya menjadi panas dan menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan memantulkan kembali sebagian dari panas ini sebagai radiasi inframerah gelombang panjang keluar angkasa. Walaupun sebagian tetap terperangkap di atmosfer bumi, gas-gas tertentu di atmosfer termasuk uap air, karbon dioksida, dan metana akan menjadi perangkap radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Akumulasi radiasi panas di atmosfer bumi ini menyebabkan suhu bumi menjadi semakin hangat. Dampak dari pemanasan global. Yang pertama adalah naiknya permukaan air laut, disebabkan oleh mencairnya es yang ada di kutub akibat dari suhu udara yang bertambah panas. Selanjutnya adalah banjir. Naiknya permukaan air laut mengakibatkan garis pantai menjadi naik dan permukaan daratan tertutupi oleh air sehingga menyebabkan banjir. Iklim cuaca menjadi tidak teratur. Contohnya musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang terus-menerus, dan badai salju yang bertambah ekstrim. Beberapa spesies hewan menjadi punah, diantaranya adalah penguin dan beruang kutub yang kehilangan tempat tinggalnya karena es kutub mencair, dan juga ada orang hutan yang kehilangan hutan karena terjadinya penebangan liar. Solusi untuk pemanasan global.
Yang pertama, bisa menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda, atau juga bisa menerapkan pola hidup sehat dengan berjalan kaki. Dan juga membuat ventilasi udara yang baik, serta menggunakan kipas angin yang lebih ramah lingkungan. Menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Reduce atau mengurangi, contohnya menghemat pemakaian listrik seperti lampu dan juga komputer. Reuse atau menggunakan kembali, misalnya menggunakan sapu tangan yang bisa digunakan kembali daripada menggunakan tisu yang berasal dari pohon. Recycle atau mendaur ulang, kita dapat mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas layak pakai sehingga penebangan pohon dapat berkurang. Reboisasi atau menanam pohon, hal ini dapat menyeimbangkan kadar gas CO2 di atmosfer karena pohon akan menyerap gas CO2 dan melepaskan O2 ke udara. Hal ini membuat udara lebih sejuk dan pemanasan global dapat teratasi. Terima kasih karena telah menonton video ini, semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, and subscribe.